Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Pagi ini kita akan melihat bagaimana kondisi terkini dari XAUUSD di bukaan jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Ya, ini posisi bukaan jam 6 masih running. Sebelum kita coba untuk menempatkan entry point kita atau titik yang berpotensi untuk kita entry di sana, kita akan coba untuk mereview satu hari yang kemarin yang sudah kita analisakan apakah ada potensi atau tidak ya. Mungkin teman-teman yang sudah mengikuti dari kemarin pagi sampai malam tentu akan mendapatkan peluang dan potensinya ya. Ada kecenderungan penolakan atau kalau kita lihat di D1 kemarin lusa ada pengurangan kekuatan meskipun didominasi oleh bullish. Artinya kita sampaikan hati-hati untuk pergerakan-pergerakan koreksi ya. Meskipun di dalam kenyataannya harus tentu melihat di kondisi level yang ada. Ketika tidak mampu melewati level yang ada, tentunya kita bisa menempatkan posisi-posisi yang berlawanan ya. Satu contoh, kita kemarin juga menempatkan posisi level di sisi sebelah kiri. Di sini ada sumbu, di sebelah kiri ada sumbu, ada cukup banyak level psikologis di sana. Kita tempatkan di levelnya, kemudian kita taruh di bawah sedikit untuk kita entry point. Artinya kita menghindari wilayah-wilayah yang cukup penting di mana di area di situ berpeluang memantul ya, berpeluang memantul atau bahkan berpeluang berlanjut ya. Tentu kita menunggu di area yang lebih jauh dari level psikologisnya. Dan ternyata di sisi selnya tidak tersentuh dan yang banyak disentuh adalah buy stopnya. Kemudian ada limit juga yang kalau kita lihat ya ada limit di sisi atas yang mendekati ya. Silakan dicek kembali, silakan dievaluasi kembali yang sudah kita lakukan. Minimal dalam satu hari 1 hingga 2 entry point yang berpotensi mendapatkan hasil ya. Tentunya disesuaikan dengan target masing-masing. Kemudian dari pergerakan yang ada, kalau kita lihat naik turunnya ini berkekuatan sama atau seimbang atau mendekati sama, itu artinya hari ini juga akan berpotensi mendekati sama atau ada tolak menolak nantinya. Bagaimana kita bisa melihat yang kemarin di posisi yang sama ya. Perhatikan dia naik, kemudian dikembalikan sampai bawah mendekati levelnya, kemudian sampai di levelnya kembali naik lagi mendekati level yang di atas dan sampai tutup hari di posisi yang datar, sehingga ini berada di wilayah range yang sama, berada di area range yang sama. Maka hari ini pun nanti tidak akan beda jauh dari hari kemarin di mana kekuatan buy dan sell-nya hampir seimbang. Meskipun tren secara umum masih bergerak naik, tapi akan melanjutkan posisi koreksi atau konsolidasinya. Akan menunjukkan posisi konsolidasinya. Nah, tentu nanti salah satu akan mendominasi ketika dia breakout di level puncaknya,
sebelum ada breakout maka masih akan bergerak tarik menarik naik turun berada di area range yang ada ini. Sehingga kalau kita amati dari pergerakan candle bukaan ini, kita bisa manfaatkan space yang ada, ya, space yang di atas maupun di bawah. Di high di sini kita bisa tempatkan lebih di atas ya, karena ini 50 menit. Kurang 10 menit sangat kecil sekali kemungkinan dia akan bergerak jadi warna merah yang panjang. Kalau melihat dari pergerakan yang ada ya, dari pergerakan yang ada kecil kemungkinan akan bergerak jadi merah yang panjang untuk saat ini. Sehingga ini adalah wilayah stabilnya. Kita bisa menempatkan di dua titik ini. Yang pertama kita ambil posisi buy stop di sana. Di 1781.26. Nanti kita targetkan yang terdekat di 1785 ini atau sekitar 300 sekian atau mendekati level puncaknya. Silakan nanti ditentukan sesuai dengan target kita masing-masing. Yang kedua kita tempatkan di 1776 dengan sell stopnya 1776.09 ya. Targetnya nanti berada di bawah level yang terdekatnya, bisa kita tempatkan di sumbunya atau sekitar 350 ya, 304 sekian. Kemudian karena naik turun ya, kita nanti sambil menunggu di mana lebih dominan, kita akan tempatkan yang di bawah ini untuk koreksinya. Koreksi dengan buy limit di 1767.90. Diingat ketika tersentuh dan ternyata ketika tersentuh kita paling tidak harus sudah mempersiapkan namanya risk manajemennya. Harus sudah siap dengan recovery-nya. Apakah dengan stop loss, apakah dengan pending order di bawah dengan jarak 250 atau 300, silahkan nanti disesuaikan. Karena kita tidak bisa memaksa seseorang untuk menggunakan style yang sama yang kita gunakan. Tentu bisa menyesuaikan seperti yang biasa dilakukan dan menjadi aturan mainnya. Kemudian karena sudah 2-3 hari ini range-nya hampir sama, hari ini hari yang ketiga nanti akan ada perbedaan, akan ada pergerakan yang jauh lebih kuat dari 2 hari sebelumnya ini, dari 3 hari sebelumnya ya. Sehingga kita lihat di sisi atas tidak menemukan jarak yang dekat untuk level psikologisnya, maka kita bisa lihat di time frame H4 untuk bisa lebih detail melihatnya. Di sini ada penolakan yang lebih dekat dan potensial yang realistis pada satu hari ini di 1793 ya, 1793. Kalau kita dekatkan, kita zoom, kira-kira sejauh mana ya ini 1793 dengan jarak dengan running saat ini sekitar 1300, dan ini normal. Karena itu kita bisa menempatkan koreksi ya, koreksi di 1793.66. Koreksi di 1793.66. Dari range yang ada ini nanti kita lihat apakah ada yang menguasai, apakah ada yang melebihi atau bahkan hampir-hampir sama dengan hari sebelumnya. Kita nanti akan lihat bagaimana perkembangan terakhirnya. Yang terpenting kita masih amati, kita masih kontrol ya, berada mendekati range-nya, kita harus lihat
apakah di area terakhir di puncaknya atau di lembahnya itu ada petunjuk yang mengindikasikan market ini akan berbalik atau bahkan akan berlanjut. Disitulah nanti akan ketemu triggernya, disitu akan ketemu tanda-tandanya. Diingat ketika tidak ada news yang berdampak besar, maka pergerakan yang panjang, pergerakan yang menuju satu tren selalu diawali dari tahapan demi tahapan, selalu diawali dari petunjuk yang akan muncul dan mengawali di sana. Hanya kita jeli apa tidak melihatnya. Petunjuk itu bisa berupa koreksi, petunjuk itu bisa berupa rejeksi, kemudian ada loss momentum, ada perubahan warna, breakout dan sebagainya. Atau bahkan ada momentum yang kuat. Nah, nanti kita lihat high dan low-nya seperti apa, kecenderungannya seperti apa, kita amati dan baru kita lakukan simulasi. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat hari ini. Kurang lebihnya kita nanti akan evaluasi kembali pada malam hari. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.